Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Salsabil beserta Ahmad Sodiqul Mutakin. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah tugas dengan matkul etika profesi keguruan yang bertemakan strategi dasar pembinaan guru. Di sini saya akan mengawali. Yang pertama, strategi dasar. Pengembangan profesionalisasi guru dilakukan berdasarkan kebutuhan institusi, kelompok guru maupun individu guru sendiri. Menurut Danim, dari perspektif institusi, pengembangan guru dimaksudkan untuk merangsang, memelihara, dan meningkatkan kualitas staf dalam memecahkan masalah-masalah keorganisasian. Pengembangan guru berdasarkan kebutuhan institusi adalah penting, namun hal yang lebih penting adalah berdasarkan kebutuhan individu guru untuk menjalani proses profesionalisasi. Mutu pendidikan. Untuk meningkatkan mutu pendidikan saat ini, maka profesionalisasi guru atau pendidik merupakan suatu keharusan. Kita melihat kondisi objektif saat ini berkaitan dengan berbagai hal yang ditemui dalam melaksanakan pendidikan, yaitu yang pertama perkembangan iptek, yang kedua persaingan global bagi lulusan pendidikan, nomor 3 adalah otonomi daerah, dan yang keempat adalah implementasi kurikulum. Model pembinaan profesi guru. Banyak cara yang dilakukan oleh guru untuk menyesuaikan dengan perubahan, baik itu secara perorangan, kelompok, ataupun dalam satu sistem yang diatur oleh lembaga. Mulyasa menyebutkan bahwa pengembangan guru dapat dilakukan dengan cara on the job training dan in the service training. Sementara Kestetter menyampaikan 5 model pengembangan untuk guru seperti pada tabel berikut. Model pembinaan profesi guru. Model pengembangan guru individual guided staff development atau pengembangan guru yang dipadu secara individual. Keterangan, para guru dapat menilai kebutuhan belajar mereka dan mampu belajar aktif serta mengarahkan diri sendiri. Para guru harus dimotivasi saat menyelesaikan tujuan belajar berdasar penilaian personil dari kebutuhan mereka. Model pembinaan profesi guru. Model pengembangan guru observation atau assessment, observasi atau penilaian. Keterangan, observasi dan penilaian dari instruksi menyediakan guru dengan data yang dapat direfleksikan dan dianalisis untuk tujuan peningkatan belajar siswa. Refleksi oleh guru pada prakteknya dapat ditingkatkan oleh observasi lainnya. Model pembinaan profesi guru. Model pengembangan guru, training pelatihan. Keterangan, ada teknik-teknik dan perilaku-perilaku yang pantas untuk ditiru guru dalam kelas. Guru-guru dapat merubah perilaku mereka dan belajar meniru perilaku dalam kelas mereka. Kemudian model pembinaan profesi guru. Model pengembangan guru, inquiry atau pemeriksaan. Keterangan, pengembangan profesional adalah studi kerjasama oleh para guru sendiri untuk permasalahan dan isu yang timbul dari usaha untuk membuat praktek mereka konsisten dengan nilai-nilai bidang pendidikan. Kemudian model pembinaan profesi guru. Dari kelima model pengembangan guru di atas, model training merupakan model pengembangan yang banyak dilakukan oleh lembaga pendidikan swasta. Pada lembaga pendidikan, cara yang populer untuk pengembangan kemampuan profesional guru adalah dengan melakukan penataran atau in-service training, baik dalam rangka penyegaran atau refreshing maupun peningkatan kemampuan atau upgrading. Cara lain baik dilakukan sendiri-sendiri atau informal atau bersama-sama seperti on the job training, workshop, seminar, diskusi panel, rapat-rapat, simposium, konferensi, dan sebagainya. Kemudian model pembinaan profesi guru. Candal mengemukakan model-model efektif pengembangan kemampuan profesional guru, yaitu model mentoring, model ilmu terapan atau model dari teori ke praktek, dan model inquiry atau model reflektif. Model mentoring adalah model di mana berpengalaman merilis pengetahuannya atau melakukan aktivitas mentor pada guru yang kurang berpengalaman. Model ilmu terapan berupa perpaduan antara hasil-hasil riset yang relevan dengan kebutuhan-kebutuhan praktif. Modul inquiry yaitu pendekatan yang berbasis pada guru-guru. Para guru harus aktif menjalani penelitian seperti membaca,
bertukar pendapat, melakukan observasi, melakukan analisis kritis, dan merefleksikan pengalaman praktis mereka sekaligus meningkatkannya. Kemudian yang terakhir, pengembangan sikap profesional. Sedangkan menurut Sucipto dan Kosasi, pengembangan sikap profesional ini dapat dilakukan selama dalam pendidikan prajabatan maupun setelah bertugas atau dalam jabatan. Yang pertama atau yang A, pengembangan profesional selama pendidikan prajabatan. Yang B adalah pengembangan profesional selama dalam jabatan. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ahmad Sotikul Mutakin. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Oke, selanjutnya yaitu program pengembangan profesionalisme guru. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional 2005 menyebutkan beberapa alternatif program pengembangan profesionalisme guru sebagai berikut. Ini dibagi ada 14. Yang pertama yaitu program peningkatan kualifikasi pendidikan guru. Sesuai dengan peraturan yang berlaku bahwa kualifikasi pendidikan guru adalah minimal S1 dari program keguruan, maka masih ada guru-guru yang belum memenuhi ketentuan tersebut. Oleh karenanya program ini diperuntukkan bagi guru yang belum memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1. Program ini berupa program kelanjutan studi dalam bentuk tugas belajar. Yang kedua, program penyetaraan dan sertifikasi. Program ini diperuntukkan bagi guru yang mengajar tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya atau bukan berasal dari program pendidikan keguruan. Keadaan ini terjadi karena sekolah mengalami keterbatasan atau kelebihan guru mata pelajaran tertentu. Sering terjadi kualifikasi pendidikan mereka lebih tinggi dari kualifikasi yang dituntut namun tidak sesuai. Misalnya berijazah S1 tetapi bukan kependidikan. Mereka bisa mengikuti program penyetaraan atau sertifikasi. Yang ketiga, program pelatihan terintegrasi berbasis kompetensi. Guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan saja masih belum cukup. Diperlukan pelatihan guna meningkatkan profesionalismenya. Program pelatihan yang diusulkan adalah pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan guru, yaitu mengacu kepada ketentuan kompetensi. Selama ini pelaksanaan pelatihan bersifat parsial dan mengembangkan materi seringkali tumpang tindih, menghabiskan banyak waktu, tenaga, biaya, dan kurang efisien. Tidak jarang dalam 1 tahun seorang guru mengikuti 3 jenis pelatihan sehingga mengganggu kegiatan PBM. Sebaliknya, tidak sedikit guru yang pernah mengikuti pelatihan sekalipun dalam 1 tahun. Yang keempat, program supervisi pendidikan. Dalam praktek pembelajaran di kelas masih sering ditemui guru-guru yang tingkatan profesionalismenya dalam proses belajar mengajar. Sering ada persepsi yang salah atau kurang tepat di mana guru supervisor sering dimaknai sebagai tugas untuk mencari kesalahan atau untuk mengadili guru. Padahal tujuannya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar. Ciri utama supervisi adalah perubahan dalam ke arah yang lebih baik, positif, proses belajar mengajar lebih efektif dan efisien. Yang kelima yaitu program pemberdayaan MGMP atau Musyawarah Guru Mata Pembelajaran. Musyawarah Guru Mata Pelajaran. MGMP adalah sesuatu forum atau wadah kegiatan profesional guru mata pelajaran sejenis di sanggar maupun di masing-masing sekolah yang terdiri dari 2 unsur yaitu musyawarah dan guru mata pelajaran. Guru mata pelajaran adalah guru SMP dan SMA negeri atau swasta yang mengasuh bertanggung jawab dalam mengelola mata pelajaran yang ditetapkan dalam kurikulum. Yang keenam yaitu simposium guru. Selain MGMP, ada forum lain yang dapat digunakan dalam wadah untuk saling berbagi pengalaman dalam pemecahan masalah yang terjadi dalam proses pembelajaran yaitu simposium. Melalui forum simposium guru ini diharapkan para guru menyebarluaskan upaya-upaya kreatif dalam pemecahan masalah. Forum ini selain sebagai media untuk sharing pengalaman juga berfungsi untuk kompetensi antar guru. Dengan menampilkan guru-guru yang berprestasi dalam berbagai bidang, misalnya dalam penggunaan metode pembelajaran, hasil penelitian, tindakan kelas atau penulisan karya ilmiah. Yang ketujuh yaitu program pelatihan tradisional lainnya. Berbagai program pelatihan sampai saat ini banyak dilakukan. Bentuk-bentuk pelatihan ini sudah lama ada dan diakui cukup bernilai. Walaupun disadari bahwa seringkali berbagai untuk kursus atau pelatihan tradisional ini seringkali tidak dapat memenuhi kebutuhan praktis
dari pekerjaan guru. Oleh karena itu, suatu kombinasi antar materi akademis dengan pengalaman lapangan yang sangat efektif untuk pengembangan kursus atau pelatihan tradisional ini. Pelatihan ini pada umumnya mengacu pada satu aspek khusus yang sifatnya aktual dan penting untuk diketahui oleh para guru, misalnya CTL, KTSP, penelitian tindakan kelas, penulisan karya ilmiah, dan sebagainya. Yang kedelapan yaitu membaca dan menulis jurnal atau karya ilmiah. Sebagaimana diketahui bahwa jurnal atau bentuk makalah ilmiah lainnya secara berkesinambungan diproduksi oleh individual pengarang, lembaga pendidikan maupun lembaga-lembaga lain. Jurnal atau bentuk karya ilmiah lainnya tersebar dan dapat ditemui di berbagai pusat sumber belajar, baik itu di perpustakaan, internet, dan sebagainya. Walaupun artikel dalam jurnal cenderung singkat, tapi dapat mengarah pembacanya kepada konsep-konsep baru dan pandangan untuk menuju kepada perencanaan dan penelitian guru. Ia juga memiliki kolom berita yang berkaitan dengan pertemuan, pameran, seminar, program pendidikan, dan sebagainya yang mungkin menarik bagi guru. Yang kesembilannya itu berpartisipasi dalam pertemuan ilmiah. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh masing-masing guru secara mandiri. Yang diperlukan adalah sebagaimana memotivasi dirinya sendiri untuk berpartisipasi dalam berbagai pertemuan ilmiah. Konferensi atau pertemuan ilmiah memberikan makna penting untuk menjaga kemutakhiran hal-hal yang berkaitan dengan profesi guru. Tujuan utama kebanyakan konferensi atau pertemuan ilmiah adalah menyajikan berbagai informasi dan inovasi terbaru di dalam suatu bidang tertentu. Yang ke-10 yaitu melakukan penelitian atau khususnya penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas atau PTK yang merupakan studi sistematik yang dilakukan guru melalui kerjasama atau tidak dengan ahli pendidikan dalam rangka merefleksikan dan sekaligus meningkatkan praktek pembelajaran secara terus-menerus, juga merupakan strategi yang tepat untuk meningkatkan profesionalisme guru. Berbagai kajian yang bersifat reflektif oleh guru yang dilakukan untuk meningkatkan kemantapan operasional, memperdalam pemahaman terhadap tindakan yang dilakukan dalam melaksanakan tugasnya, dan memperbaiki kondisi di mana praktek pembelajaran berlangsung akan bermanfaat sebagai inovasi pendidikan. Yang ke-11, magang. Magang ini dilakukan oleh para guru pemula atau bentuk pelatihan berservis atau in-service bagi guru junior untuk mencari gradual menjadi guru tertentu dengan bimbingan guru bidang studi tertentu. Berbeda dengan pendekatan pelatihan yang konvensional. Fokus pelatihan magang ini adalah kombinasi antara materi akademis dengan suatu pengalaman lapangan di bawah supervisi guru dan senior berpengalaman atau guru yang lebih profesional. Yang ke-12 yaitu mengikuti berita aktual dari media pemberitaan, pemberian yang hati-hati program radio dan televisi, dan sering membaca surat kabar juga akan meningkatkan pengetahuan guru mengenai pengembangan mutakhir dari proses pendidikan. Berbagai bentuk media tersebut seringkali memuat artikel-artikel maupun program-program yang berkaitan dengan berbagai isu atau penemuan terkini mengenai pendidikan dan yang akan dibahas secara mendalam oleh para ahli pendidikan. Oleh karena itu, penggunaan media pemberitahuan secara selektif yang terkait dengan bidang yang ditekuni guru akan dapat membantu proses peningkatan profesionalisme guru. Yang ke-13 yaitu berpartisipasi dan aktif dalam organisasi profesi. Ikut serta menjadi anggota organisasi atau komunitas profesional juga akan meningkatkan profesionalisme seorang guru. Organisasi atau komunitas profesional biasanya akan melayani anggota untuk selalu mengembangkan dan memelihara profesionalismenya dengan membangun hubungan yang erat dengan masyarakat, yakni swasta, industri, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu yang ke-14,
menggalang kerjasama dengan teman sejawat. Ini dibagi dua, yaitu kerjasama dengan teman seprofesi dengan sangat menguntungkan bagi pengembangan profesionalisme guru. Banyak hal dapat dipecahkan dan dilakukan berkat kerjasama seperti penelitian, tindakan kelas, berpartisipasi dalam kegiatan ilmiah, dan kegiatan-kegiatan profesional lainnya. Yang kedua, dari menggalang kerjasama dengan teman sejawat, yaitu kita dapat menguntungkan pertemuan secara formal maupun informal untuk mendiskusikan berbagai isu atau permasalahan pendidikan, termasuk kerjasama dalam berbagai kegiatan lain, misalnya merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program sekolah. Mungkin hanya itu dari saya sebagai penerusan presentasi dari sahabat saya Ahmad Salsabil. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan baik sikap maupun ucap, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.